Selamat datang rekan YouTube di channel Lensa Film. Alur cerita film kali ini yang akan kita ceritakan buat rekan-rekan semua adalah film yang menceritakan kisah seorang pemuda yang akan melepas masa jomblonya, alias nikah, alias kawin dengan perempuan pujaannya. Namun sayang, ketika tinggal 3 hari lagi mau kawin, banyak kejadian di luar nalar kita. Mau tahu kisahnya? Stay tune on channel. Tapi sebelumnya Lensa Film mau ngingetin bahwa ini adalah spoiler konten. Jadi buat rekan-rekan yang belum nonton, lebih afdol nonton dulu filmnya. Film ini dimulai dengan sosok pemuda yang sedang mencari keberuntungan di ibu kota Rusia, Moskow. Kita sebut saja pemuda ini dengan nama Zainuddin. Sorry, Lensa Film gak nyebutin nama asli di filmnya karena ribet. Maksud Zainuddin ke Moskow adalah hendak memberikan hasil tulisannya ke sebuah agensi buku. Namun, tanpa basa-basi, tulisan dari Zainuddin ditolak oleh bos agensinya. Menurut bosnya, menulis cerita cinta itu harus menjalani kisahnya. Karena tulisan si Zainuddin ditolak, dia pun berjalan sambil melamun. Ketika hendak menyeberangi jalan, si Zainuddin tertabrak oleh sebuah mobil. Si pengemudi mobil pun keluar. Dia berusaha membangunkan Zainuddin yang setengah pingsan. Ketika Zainuddin tersadar, dia melihat kecantikan yang aduhai dari si pengemudi. Polisi pun datang dan ternyata pengemudi mobil bukan hanya perempuan itu saja, melainkan dengan calon suaminya, kita sebut saja Wawan. Si Wawan mencoba untuk melobi si polisi agar dia bisa bebas, dan dia bilang bahwa yang mengemudikan mobilnya adalah calon istrinya. Melihat hal tersebut, si Zainuddin pun langsung mengakui bahwa dirinya lah yang salah, karena dia tidak melihat lampu merah, dan langsung dibenarkan oleh si Wawan. Namun si perempuan tadi bilang bahwa dialah yang salah. Polisi pun jadi bingung, karena kedua-duanya mengaku bersalah. Tapi si Zainuddin kekeh bahwa dialah yang salah. Pada akhirnya, si polisi pergi karena mendapatkan panggilan dari atasannya. Si perempuan tadi pun berterima kasih dan mereka berdua berkenalan. Nama perempuan tersebut adalah Nadia. Nadia mengajak si Zainuddin untuk pergi ke rumah sakit. Tapi si Zainuddin menolaknya dan Wawan pun mengatakan iya, sudah jangan ke rumah sakit. Karena mereka berdua sedang terburu-buru mau ke penghulu. Si Nadia yang kesal dengan tingkah si Wawan akhirnya meninggalkan si Wawan dan mengantar si Zainuddin ke rumah sakit. Singkat cerita, di antara si Zainuddin dan si Nadia tumbuh benih-benih cinta. Tanpa basa-basi, si Zainuddin langsung melamar si Nadia dan si Nadia pun menerimanya. Ketika si Nadia melakukan fitting baju kawin, si ibu Nadia pun khawatir karena hubungan si Zainuddin dan si Nadia itu baru seumur jagung. Ibunya takut putrinya mengalami kejadian yang sama seperti ibunya, yaitu ditinggal calon suaminya pas hari pernikahan. Si Nadia pun dengan tekad yang bulat tetap pada pendiriannya, dia akan menikah dengan Zainuddin. Si Zainuddin di kampungnya merupakan seorang guru. Jarak kampung dia dengan tempat Nadia cukup lumayan jauh. Dan besok adalah hari pernikahan si Zainuddin. Dia pun hendak mengundurkan diri dari sekolah tempat dia mengajar. Tapi si kepala sekolahnya menolak untuk memberhentikan Zainuddin karena kepala sekolahnya pun jatuh cinta terhadap Zainuddin. Si Zainuddin pun langsung pergi menuju stasiun kereta api. Setelah tiba di stasiun kereta api, di sana sedang diadakan upacara pembukaan sepak bola anak. Tim dari kampung Zainuddin ternyata didiskualifikasi karena usia dari pemainnya lebih dari 12 tahun. Ketika Zainuddin mengendap-endap untuk langsung masuk kereta api, si bupati menyangka bahwa si Zainuddin adalah pelatih dari kampungnya itu. Dia pun langsung ditugaskan harus bisa mencari tim sepak bola yang baru. Si Zainuddin menolak karena bukan pelatih sepak bola. Tapi si kepala sekolah yang tidak ingin si Zainuddin pergi bilang kepada bupati tersebut bahwa Zainuddin adalah pelatih yang bagus. Akhirnya KTP Zainuddin diambil, tiketnya pun disobek oleh bupati tersebut. Dan Zainuddin pun tanpa KTP gagal berangkat ke kota. Zainuddin pun bilang melalui telepon ke si Nadia bahwa dia sakit keracunan makanan dari kereta. Dia bilang harus dikarantina dan tidak bisa sampai besok pagi. Dia bisa datang besoknya lagi. Nadia pun bingung. Akhirnya Nadia menemukan cara agar besok acara pernikahannya dirubah menjadi acara jamuan makan. Untung saja acara pernikahan mereka dilakukan selama 2 hari.
Atas arahan dari pelatih dari tim kampung sebelah, agar Jainuddin mencari anak-anak jalanan saja, biar timnya langsung kalah. Dan Jainuddin pun langsung berangkat ke kota. Walaupun gak punya KTP, Jainuddin tetap mencoba membeli tiket. Ketika melobi kasir, HP Jainuddin dicopet oleh seorang anak. Anak tersebut kita panggil saja Bambang. Jainuddin langsung kepikiran untuk merekrut Bambang menjadi timnya. Bambang disuruh lagi mencari anak-anak yang lainnya agar bisa menjadi tim sepak bola. Bambang menyetujui, sebab Jainuddin menjanjikan Bambang akan masuk TV dan koran. Jainuddin pun diajak untuk bertemu rekan-rekan Bambang. Singkat cerita, terkumpullah 12 anak jalanan untuk menjadi tim sepak bola kampungnya. Besoknya mereka bertanding karena sebelumnya mereka belum pernah satu tim dalam sepak bola. Koordinasi mereka pun acak-acakan. Babak pertama mereka kalah 3-0 dari lawannya. Jainuddin pun senang, tapi Bambang kesal. Setelah masuk ruang ganti, Jainuddin dilarang masuk oleh Bambang. Bambang pun mengospek rekan-rekannya di ruang ganti, dan pada akhirnya tim Bambang menang 4-3 dari lawannya. Jainuddin kesal dan dia langsung menelpon lagi Nadia. Dengan berat hati Jainuddin bilang bahwa dia minta 1 hari lagi, dia baru sampai kota. Nadia pun kesal kepada Jainuddin. Si Wawan yang datang ke acara jamuan Nadia langsung kembali merayu Nadia. Pelatih kampung sebelah memberi saran lagi kepada Jainuddin agar memberikan obat sakit perut kepada si Bambang. Tapi Jainuddin merasa tidak tega. Oleh sebab itu, pada waktu malam hari Jainuddin datang ke base camp si Bambang untuk menjelaskan situasinya dan berharap si Bambang mengalah. Namun Bambang malah bercerita duluan dan dia bilang kepada Jainuddin, "Jangan khawatir, besok pasti akan menang." Esok harinya Jainuddin membeli obat sakit perut. Jainuddin pun mencampurkan minumannya si Bambang dengan obat sakit perut tersebut. Pertandingan berlangsung, tim Bambang sekarang lebih solid dan mudah menjebol gawang lawannya. Tapi ketika hendak memasukkan gol ketiga, Bambang mulai merasakan perutnya sakit. Dia langsung ke toilet. Karena kiper tim Jainuddin bagus, maka pelatih kampung sebelah menyuruh si Jainuddin untuk mengganti kipernya dengan yang lebih jelek. Akhirnya Jainuddin mengganti kipernya dengan anak yang pemalu. Dia bernama Alik. Tim Bambang pun kejebolan 2 gol dan kedudukan menjadi draw. Pemain Jainuddin menghampiri Alik. Mereka memberikan motivasi kepada Alik dan memberitahu cara menjadi kiper. Alik mengerti dengan apa yang diucapkan rekan-rekannya. Tapi di luar dugaan, Alik bisa menangkap bola. Malahan dia lebih bagus dari kiper sebelumnya. Diceritakan di pesta Nadia, Wawan semakin gencar merayu Nadia. Dia melakukan video call dengan neneknya Nadia. Nenek Nadia menanyakan mana calon suami Nadia. Si Wawan mengambil kesempatan tersebut. Dia langsung mengakui bahwa dia calon suaminya. Jainuddin menelepon lagi Nadia. Si Wawan ikut nimbrung dan didengar Jainuddin. Sambil kesal, Jainuddin beralasan lagi dia akan telat kembali datang ke pestanya. Jainuddin datang ke tempat pelatih kampung sebelah. Pelatih kampung sebelah menyarankan agar Jainuddin membuat lelah semua pemainnya. Si pelatih kampung sebelah mempunyai ide. Barang-barang dari kapal laut akan datang. Dia menyarankan tim Jainuddin mempekerjakan mereka untuk mengangkuti barangnya. Jainuddin pun menuruti sarannya karena dia bingung harus berbuat apa lagi. Tengah malam, anak-anak dipekerjakan mengangkut barang-barang dari kapal. Sebelum pertandingan dimulai, si Alik, kiper baru, disembunyikan oleh Jainuddin. Karena kelelahan, tim Jainuddin di babak pertama mengalami kekalahan 3-0. Di waktu istirahat pertandingan, Jainuddin menemui Bambang yang sedang menangis. Di saat itu, Bambang menceritakan bahwa dia ingin masuk TV dan koran agar orang tuanya menyesal telah membuang mereka. Jainuddin tersadar apa yang dilakukannya salah. Dia langsung membebaskan Alik. Saat akan membebaskan Alik, dia bertemu dengan pelatih kampung sebelah. Dia mengancam Jainuddin kalau memenangkan pertandingannya, dia akan menghabisi Jainuddin. Pada saat Jainuddin masuk ruang ganti, timnya malah akan pada pulang karena menurut mereka sudah tidak ada harapan lagi. Jainuddin menjelaskan kepada mereka bahwa dialah yang membuat tim mereka kalah. Dia berkata jujur kepada tim bahwa dia yang memberikan obat sakit perut kepada Bambang. Menyembunyikan si Alik juga membuat mereka lelah karena alasan dia harus pergi ke pernikahannya. Tim pun akhirnya mengerti. Tiba-tiba datang kepala sekolah memberikan KTP Jainuddin. Jainuddin yang sudah bertekad untuk memenangkan dulu kesebelasannya langsung pergi meninggalkan kepala sekolah dan dia lupa mengambil jasnya. Di tempat pesta,
Wawan mencuri telepon Nadia. Dia ingin menelepon Jainuddin atas dorongan dari ibu Nadia. Akhirnya Wawan menelepon, tapi yang mengangkat kepala sekolah. Muncullah ide dari Wawan agar si Nadia nelpon Jainuddin dan di loudspeaker. Saat di loudspeaker, kepala sekolah menjelaskan bahwa dirinya lah yang menghambat Jainuddin berangkat ke kota. Telepon langsung dimatikan. Nadia meluapkan emosinya dengan menghancurkan semua makanan yang tersedia di meja. Di babak kedua, dengan semangat baru, akhirnya mereka memenangkan pertandingan dengan skor 4-3. Jainuddin menelepon Nadia mencoba menjelaskan, tetapi Nadia marah, langsung menutup teleponnya. Selesai menelepon dan mau pulang, Jainuddin ditelepon oleh polisi bahwa ada kasus pencurian minuman keras oleh anak-anak. Ternyata, barang yang sewaktu malam diangkutin oleh anak-anak itu adalah bentuk pencurian. Jainuddin mendatangi tempat pelatih kampung sebelah untuk mempertanyakan kejadian tersebut. Tapi pelatih kampung sebelah malah mengancam Jainuddin akan memberikan CCTV itu ke pihak kepolisian. Kalau misalkan tim Jainuddin tetap memenangkan pertandingan final melawan kampung sebelah. Atas ancaman tersebut, Jainuddin berunding dengan tim kesebelasannya untuk mencari solusi dan mengatur strategi bagaimana memenangkan pertandingan. Strategi yang diambil bahwa kiper bukan si Alik supaya kelihatan lemah. Strategi kedua, Bang sakit perut setelah kejebolan 3 gol. Kepala sekolah harus bisa mengambil kunci berangkas di jasnya pelatih kampung sebelah dengan cara menggodanya. Strategi pun berjalan lancar. Setelah kunci diambil, segera Jainuddin datang ke tempat berangkas CCTV tersebut disimpan. Jainuddin sempat ketahuan oleh si pelatih kampung sebelah. Terjadilah kejar-kejaran antara Jainuddin dan pelatih kampung sebelah. Tanpa sepengetahuan pelatih kampung sebelah, harddisk CCTV dimasukkan oleh Jainuddin ke piala. Saat mengetahui harddisk di piala, pelatih kampung sebelah bergegas menghampiri piala tersebut. Dan tiba-tiba Nadia datang dan mengambil piala tersebut. Secara perlahan pertandingan berubah. Kesebelasan Jainuddin bisa membalas 3 gol. Di menit-menit terakhir, si Alik langsung mengambil bola dan berlari ke gawang lawan. Dengan penuh drama, si Alik bisa menjebol gawang lawan, tim Jainuddin pun menang. Akhir film ini diperlihatkan Jainuddin dan Nadia menikah di kampungnya Jainuddin. Anak-anak pun akhirnya bisa masuk TV dan koran, dan film pun tamat.